Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Rahmania. Di kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Libra ya di tahun 2023. Jadi sebelum saya bahas langsung bagaimana sih peruntungannya untuk dari setiap aspek sih lebih tepatnya. Sebelum itu jangan lupa ya untuk subscribe dulu channel saya Rizky Rahmania dan like video ini juga. Terus kalau misalnya kamu juga nanti ingin tahu seperti peruntungan kamu di tahun 2023, kamu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video. Dan selain itu, kalau misalnya ingin konsultasi juga sama sih, hubungi ke nomor telepon tersebut. Selain itu, kalau misalnya di sini kalian penasaran, yuk kita coba buka dulu. Ini sebenarnya saya sudah narik kartu ya untuk zodiak Libra di tahun 2023, tapi saya belum tahu ini kartunya isinya apa aja. Jadi saya benar-benar murni nanti reading berdasarkan apa sih gambarnya. Oke, yang pertama untuk aspek ini dulu ya. Dari segi asmara yang single. Sebentar saya pinggirin ya sengaja. Ini kartu sarannya untuk Libra yang single. Di sini ada Knight of Wands, Two of Cups, dan King of Coin. Peruntungan yang Libra masih single ya padahal ini. Sepertinya beberapa di antara kalian yang menonton di video ini ya, aku ngelihat beberapa di antara kalian ada yang memang sudah berpisah dengan pasangan, entah itu karena cerai, ditinggal meninggal, atau cerai masih hidup. Terus juga ada beberapa di antara kalian yang habis putus di tahun 2023. Sebenarnya kamu kayak diajak untuk hadapi semua ketakutan kamu, trauma kamu mengenai masalah pasangan. Bener-bener kayak disuruh hadapin semua ketakutannya. Jadi ada kemungkinan kamu dipertemukan dengan seseorang yang kamu gak bisa lagi-lagi ingin mengubur rasa takut tersebut atau ingin kabur, gak bisa. Karena mau bagaimanapun harus dihadapi dan diakui perasaan tersebut. Semakin kamu kabur, semakin kamu menolak perasaan tersebut, justru itu akan membuat semakin dalam lukanya. Dan di sini kamu juga diarahkan untuk lebih tegas sama prinsip kamu. Kalau dia orangnya nggak cocok ya jangan dipaksain untuk tetap bersama. Kalau udah ada ngerasa nggak beres. Dan kamu juga diajak untuk belajar berpikir secara fleksibel. Di sini yang aku lihat seperti itu. So, dari Knight of Wands itu artinya, dan di sini juga ada Two of Cups. Beberapa di antara kalian di pertengahan tahun banyak banget yang bertemu dengan pasangan yang kira-kira kayaknya wah cocok nih untuk dilanjutin ke jenjang pernikahan dan yang lain-lainnya. Dan di sini, tapi memang sih di sini ada yang beberapa ada 3 hasil ya di sini. Saya lihat yang menonton video ini. Yang pertama di sini ada yang memang kembali untuk balik lagi sih ke dirinya masing-masing, fokus untuk menyembuhkan lukanya masing-masing. Soalnya di sini kayak kamu disuruh menghadapi ketakutan yang selama ini kamu pendam. Terus ketakutan tersebut, kesedihan tersebut pelan-pelan kayak mulai timbul. Makanya ini kayak gambar kepala seakan-akan kayak timbul kayak gitu. Jadi belajar untuk kayak amati pikiran kamu. Soalnya di sini banyak di antara kalian yang menyangkal bahwa enggak ini itu banyak hal. Dari keraguan tersebut di sini kamu kayak diarahkan untuk coba ambil tindakan terhadap maunya seperti apa. Hubungan asmara kamu ke depannya ini semuanya balik lagi di kamu. Nggak bisa terus-terusan dipikirkan dalam ketakutan terus. Terus itu hasil pertama. Terus hasil kedua di akhir tahun banyak juga yang akhirnya memutuskan untuk kayak mengemukakan pendapat, perasaan satu sama lain. Jadi semakin serius
semakin sama-sama ingin mencapai tujuan bersama, kayak gitu. Ada yang menyatakan perasaan, ada juga di sini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul beberapa di antara kalian nggak mau hubungan tanpa status, langsung aja utarakan. Dan di sini beberapa di antara kalian ada muncul kartu gambarnya ini kuda, yang dimana gambar kuda itu sepertinya orang yang kamu temui ini, beberapa yang dapat pesan ketiga ini yang di akhir tahun, yang untuk yang single, berhadapan dengan orang yang agak cukup sedikit rumit. Di sini kamu juga tidak bisa memaksakan mau kamu, pendapat kamu seperti apa, soalnya ini orang juga tidak bisa diprediksi. Jadi kamu juga belajar untuk fleksibel, adaptasi dulu nih. Apakah dia benar-benar orang yang terbaik? Beberapa di antara kalian juga ada yang ngasih kesempatan lagi, tapi kalau misalnya udah dikasih kesempatan tapi tidak digunakan dengan baik-baik, ya kamu harus mengambil keputusan sangat tegas di sini. Makanya palunya itu juga modelnya ada yang buat ngelepasin, ada yang buat makuin, kayak gitu. Itu sih kalau dilihat dari pakunya. Jadi di sini keputusan balik lagi di kamu, kayak gitu. Sarannya gimana buat kamu? Well, tetap fokus dulu sih sama karir kalau misalnya kamu memang belum siap. Soalnya di sini memang sih karir, uang kalau misalnya lancar, bisa dibilang bisa membantu kita untuk apa ya, kehidupan kita yang lainnya juga. Contohnya kayak untuk belajar, untuk mencari untuk belajar, kesejahteraan, banyak hal. Memang uang itu nggak dibawa ke mati, nggak dibawa ke kubur, tapi problemnya adalah dengan uang juga kita bisa investasi uang tersebut untuk ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat, contohnya skill, contohnya kesehatan tubuh. Jadi kayak perhatikanlah kebahagiaan dan kebaikan untuk diri kamu sendiri dulu. Soalnya dari situ ternyata pancaran auramu ini sangat bersinar dan menarik banyak tipe orang. Makanya di sini Libra, kemungkinan kamu bakal ketemu dengan berbagai macam karakteristik orang sih untuk yang single di tahun ini. Jadi jangan heran ya kalau misalnya yang naksir kamu nggak cuma satu, kayak gitu. Oke, itu untuk yang di bagian yang masih single. Bentar, berikutnya kalau misalnya yang sudah berpasangan. Di sini ada kartu Hierophant, terus juga ada kartu King of Wands, dan ada apa ya? Bentar, Hierophant, King of Wands, tapi juga ada Five of Wands. Sepertinya di awal tahun banyak di antara kalian yang misalnya menikah atau baru pacaran, bertunangan, apapun lah kesepakatan yang dengan harapan baik ya untuk bersama gitu. Terus di pertengahan tahun sepertinya akan dihadapkan dengan beberapa ujian. Di sini ada yang nggak enak sih, mungkin saya sampaikan aja ya, ini saya sampaikan aja. Ada beberapa di antara kalian, mungkin orang lama itu kembali hadir ke dalam kehidupan. So harus diapain kalau yang seperti itu? Coba saya bukain kartunya sekalian ya. Oh, relate sih, ini langsung keluar kartu red, Manipad, dan Fan. Oke, ini kejawab nih dari sini. Jadi hati-hati di sini. Orang yang balik lagi ke dalam kehidupan kamu, orang lama, sepertinya dia punya niat yang nggak enak deh. So, kalau misalnya ada godaan orang ketiga datang, please. Saya tahu rasa sayang kembali muncul, jadi ingat bernostalgia dengan memori masa lalu ya, apalagi kalau udah jatuh cinta banget. Tapi di sini beberapa di antara kalian udah tahu bahwa emang sih dulu menyakitkan kita pisahnya, banyak banget yang dimanfaatkan di sini dari masa lalunya.
Terus beberapa di antara kalian sampai ada yang berantem ini sampai akhir tahun 2023 gara-gara orang itu. Banyak banget. Sehingga di sini kamu tuh harus hati-hati. Orang tersebut datang nggak murni, bener-bener murni karena rasa sayang. Yang pertama di sini karena mereka habis ditinggalkan, makanya dia pengen balik lagi ke kamu atau apa. Sebenarnya biar mereka tuh nggak kesepian aja, udah. Terus manfaatin sesuai dengan kemauannya mereka, keinginannya mereka. So, apakah murni kak perasaannya? Kemungkinan besar tidak di sini kalau dilihat dari kartunya. Dan mereka cuma manfaatin kamu hanya karena kamu ada uang, numpang hidup. So, di sini itu ya yang pesan pertama. Terus pesan kedua untuk kalian yang sudah menikah. Di sini banyak yang setelah menikah. Ini jadi nggak cuman yang pesan pertama tadi ya yang nggak enak, tapi ada juga kok kabar yang baik di sini. Tenang aja. Di sini kayak setelah menikah banyak ya yang kayaknya akhirnya kalian mulai mengenal pasangan kalian tuh orangnya seperti apa, bagaimana gitu. Ya wajar sih. Hal itu lumrah terjadi ya, banyak terjadi di setiap keluarga. Jadi kayak kaget, oh pasangan kayak gini ya ternyata kayak gitu. Banyak yang kaget. Tapi di sini bukan berarti kalian nggak bisa satu suara, tapi tenang aja. Sebenarnya kalau kalian mau sama-sama istilah kata dengerin, nurunin egonya sedikit aja, ini kalian bisa sama-sama mencapai apa yang kalian inginkan dan harapkan loh sebenarnya. Oke? So di sini makanya ada saran romance celebrate party. Sesibuk-sibuknya apapun kamu, sebete-betenya apapun itu, perasaan nggak enak nggak nyamannya, mending coba deh luangin waktu bersama pasangan. Nggak ada salahnya kok. Justru hitung-hitung malah bisa mendekatkan hubungan kamu dengan pasangan lebih jauh. Kayak gitu. Malah di sini lebih arahnya suruh lebih banyak luangin waktu sih bersama pasangan atau keluarga. Jangan terus-terusan kejebak sama misalnya yang tadi ya dari masa lalu, terus pekerjaan. Kita nggak bisa terus-terusan mengglorifikasikan pekerjaan kayak gitu. Sibuk maksudnya mengglorifikasikan sibuk maksudnya apa sih mengglorifikasikan? Jadi kayak terus-terusan bilang sibuk. Padahal ya kalau kamu mau bisa bekerja lebih secara efektif atau seenggaknya luangin deh sedikit bersama pasangan. Soalnya ini banyak banget Libra yang saya lihat di sini yang sudah berpasangan lagi khawatir banget nih masalah pasangan nih di tahun 2023. Apalagi di sini ada tambahan Five of Wands. Pesan saya tambahan untuk Libra adalah abaikan omongan orang yang di sekitar. Belum tentu apapun yang mereka katakan yang jelek-jelek ataupun yang menyakitkan itu benar. Dan di sini kamu coba deh lebih dengerin apa yang pasangan kamu katakan. Soalnya di sini banyak yang nggak suka banget sama diri kamu, sama hubungan kamu sama pasangan kamu. Itu yang saya lihat. Banyak yang iri juga. Sebenarnya pada sirik sih lebih tepatnya. Kayak gitu. Padahal di sini keluarga kamu juga mendukung hubungan kamu sama pasangan kamu. Kan yang nikah kalian berdua, yang berpacaran kalian berdua. Kayak gitu loh. Yang bertunangan kamu. Cuman ya memang sih pacaran sama bertunangan juga tetap aja harus masih berhati-hati. Yang nikah aja kadang ada aja yang masih gampang kehasut gitu loh. Jadi di sini kamu tetap coba deh belajar dengerin dulu dari pasangan dia mau ngomong apa, ketimbang langsung kesulut dari orang lain. Simpelnya sih gitu, oke? Dan di sini kalau misalnya ada orang yang misalnya mau minjem uang atau apa, hati-hati sih, tetap harus ngomong sama pasangan dulu. Terus di sini aliran uang pokoknya hati-hati banget. Biarkan pasangan ngebantu kamu mengelola keuangan kamu biar justru pintu rezekinya ini makin kebuka kalau saya lihat kayak gitu. Oke, next untuk karir ya, berikutnya sebentar. Saya nggak biasanya loh karir tuh atau bukain kartu sarannya itu pakai tarot juga. Ini pakai tarot. Biasa itu pakai oracle saya tuh. Coba. Untuk karir, di sini ada Knight of Cup,
Terus ada kartu The Sun, karir ya. Mau kamu kerja sama orang atau kamu punya bisnis sendiri, nge-freelance atau apapun ya, itu di situ, di sini. Jadi coba deh sarannya saya buka dulu ya. Untuk karir, di sini banyak di antara kalian yang ngerasa, oh aku tuh udah kerja seperti biasa, ya udah ngerjain aja seperti biasanya ini itu. Cuman sebelum kamu pergi ke suatu tempat, di sini kalau kita lihat kan kudanya di dalam air ya, sedangkan dia punya ada elang nih di tangannya. Jadi apapun yang kamu kerjakan di selama tahun 2023, saya lihat kamu juga jadi sedikit lebih teliti terhadap detail, dan apapun yang mau dikerjakan lebih kritis juga berpikirnya, sehingga di sini sebelum mengerjakan apapun kamu lebih pengen prepare. Kenapa? Kalau kamu ikutin dorongan tersebut, pengen prepare tuh, lakukan, jangan kalah sama males. Itu doang pesannya. Why? Soalnya di sini nanti kamu akan berterima kasih sama diri kamu sendiri yang mau bersiap, yang mau coba luangin waktu untuk gali lebih dalam, kayak gitu. Seenggaknya di sini kamu jadi nggak kadung. Kan kuda kalau misalnya jalan di di air kan susah dia geraknya, pasti terhambat. Sedangkan habitatnya kuda itu kan di darat, bukan di laut. Kalau kita lihat di sini, seakan-akan yang di belakangnya ini kan kayak dia tuh lagi di bukit, tapi pas ke situ, ke bukit itu, ternyata bukan bukit. Yang kamu sangka bukit, bukan bukit, tapi malah laut, malah danau atau apa, kan kita nggak tahu. Jadinya jadi kejebak sendiri kayak gitu. Makanya di sini kayaknya Libra banyak yang agak kepleset sih di awal tahun kalau yang saya lihat di sini. Kenapa? Akhirnya banyak banget di antara kalian yang akhirnya, tahu gitu aku kayak begini nih gitu. Akhirnya di siklus fase yang berikutnya kamu jadi belajar, aku harus ngelakuin apa, lebih prepare di sini yang mau kamu kerjakan. Sehingga banyak juga beberapa di antara kalian yang nyoba berkali-kali masih gagal, tapi akhirnya bisa kok keluar dari yang gak nyaman ini yang kamu kerjakan di kantor atau di usaha kamu sendiri itu ya Libra. Sehingga di sini ada kartu Ten of Coin. Hasil yang tadi nyoba dari hasil kegagalan itu ternyata membuahkan keberhasilan, ada resultnya, ada hasilnya, dan hasilnya di sini membuat kamu jadi kayak, akhirnya untung gua nggak nyerah, kayak gitu. Jadi bener-bener kayak ngerasa bahagianya tuh bisa kamu share ke keluarga, ke temen kamu, ke tetangga, atau siapapun yang kamu kenal di sini, yang kamu nyaman, kamu dekat. Ini seneng banget sama orang-orangnya. Terus habis itu di sini juga ada kartu The Chariot, yang artinya juga bahwa alhamdulillah ya, emang ini di akhir tahun kamu nanti apapun yang kamu mau hadapi, ini ternyata mindset kamu untuk survive terhadap karir, terhadap bisnis yang kamu jalani, ini kamu tidak mudah menyerah ketika menghadapinya. Nah, ini perbedaannya adalah di awal tahun seharusnya kamu harus menyeberangi lautan, tapi di awal tahun kamu salah menggunakan kendaraannya, kamu malah menggunakan kendaraan kuda. Tapi di akhir tahun kalau kita lihat, bener, kamu harus melewati ini laut tuh, bukit lagi ya. Ingat kan tadi saya ngomong ini di sini bukit, ini juga ada bukit, tapi ada airnya juga. Seenggaknya ketika kamu sadar, kamu, oh ternyata aku salah kendaraan nih, salah strategi, salah trik, salah kerja sama orang atau apa kayak gitu. Dan di sini akhirnya kamu jadi cari orang yang tepat, trik yang tepat, langkah yang tepat, sehingga ini benar-benar kayak meningkat sih lama-lama. Karena saya tadi ngomong orang, di sini juga ada kemungkinan orang yang kamu ajak kerja sama di awal tahun dan akhir tahun ini kemungkinan berbeda. Kenapa? Yang di
awal dan akhir ini sama-sama bisa buat transportasi, tapi skillnya berbeda orangnya. Misalnya yang satu di sini dia lebih, misalnya gini, saya pakai analogi sales saja ya, sales. Misalnya dia pengen mendatangkan banyak orang tuh tertarik nih sama produk kita. Nah di sini istilah kata di bagian awal tahun, kamu cari orang dengan skill di mana dia itu bisa jualannya secara offline aja. Tapi di akhir tahun, kamu cari orang sales atau seorang digital marketing, tapi dia sama untuk mencari orang biar banyak yang tertarik dan membeli gitu misalnya. Dan di sini tapi seenggaknya skillnya beda, tapi tujuannya sama. Untuk apa? Untuk menggait banyak pembeli datang. Itu analoginya ya, analogi aja. Ingat, itu analogi yang saya sampaikan barusan. Jadi di sini di kartu The Star-nya juga sarannya sama, tanpa sadar saya mengatakannya sama sesuai yang barusan saya bilang, yaitu kamu maunya apa? Kalau kamu misalnya maunya A, cari orang yang punya kemampuan yang menunjang untuk mencapai ke A itu. Misalnya kamu mau ke bintang apa ya, atau enggak kamu mau mencapai bulan lah ya, mau mencapai bulan. Kalau kamu mau mencapai bulan, kendaraan yang harus kamu gunakan di sini, carilah seorang misalnya yang bisa transportasi roket. Ini mungkin fantasinya terlalu kejauhan ya, tapi ini yang simple analoginya aja kayak gitu. Orang yang bisa mengendarai kapal pesawat luar angkasa kayak gitu contohnya. Terus di sini juga ada kartu Nine of Pentacles, di mana setiap rezeki yang kamu dapat dan terima nanti, ingat di sini juga kamu harus apresiasi diri kamu kayak gitu. Dengan kamu mengapresiasi diri kamu dengan hasil uang yang kamu terima, misalnya kamu gunakan untuk ya bersama keluarga, ngumpul, bersyukur, atau enggak lebih ke arah untuk invest ke arah skill. Itu juga cara salah satu mengapresiasi diri kamu dan investasi terbaik dan terbesar juga loh untuk pengaruhnya nih ke depannya kayak gitu. So di sini nyambung ya kayak gitu, semuanya agak nyambung. Sedangkan kamu ini adalah orang yang di darat, tapi untuk mencari rezekinya ini, cari pekerjaan yang pas, kamu harus melalui lautan atau sungai, pokoknya ada air kayak gitu. Salah kalau naik kuda. Kalau kamu perhatiin, ada mana fase istirahatnya juga, tapi sambil mikirkan strategi, tapi juga ada jalan lagi, tapi dengan kendaraan yang lebih baik. Benar, itu untuk si Libra, karir dan bisnisnya. Oke, berikutnya lebih ke arah keuangan ya. Ini juga aku jarang-jarang banget aku pakai kartu sarannya itu menggunakan kartu tarot loh, demi apapun. Biasanya aku oracle keuangan, King of Cup. Oke, saran. Ada kartu Temperance dan kartu Knight of Cup, Knight of Kelis kalau untuk kartu ini yang S below. Jadi di sini untuk rezeki alhamdulillah ada aja sih. Cuman di sini untuk beberapa di antara kalian, ketika kamu ingin berbagi bersama pasangan, keluarga atau siapapun di sini yang sebenarnya kelihatan loyal sama diri kamu, entah itu teman atau apa, di sini kamu masih ada kecenderungan boros, padahal ini masih bisa lagi. Maksudnya itu apa Kak? Maksudnya bisa dihemat lagi. Dan di sini kenapa harus dihemat lagi? Karena di pertengahan tahun sepertinya kamu perlu mengeluarkan banyak uang yang gak sedikit nilainya untuk bermacam-macam. Why? Kenapa saya ngomong bermacam-macam hal? Karena nanti hingga akhir tahun di sini kamu lihat perempuan yang ngelihat
dalam sekat-sekat ruangan yang berbeda-beda. Jadi kayak lihat tiap denah-denah di dalam rumah tapi dari atas. Artinya di sini kalau kamu nggak nabung dari awal tahun hingga pertengahan tahun, ini akhir tahun kamu akan sedikit kelabakan. Untuk ngelolanya gimana ya? Soalnya di sini kalau kamu lihat, oh ini aku misalnya buat untuk biaya anak, ya, terus ruangan berikutnya, oh ini untuk kesehatan, terus ruangan berikutnya biaya dadakan, terus ruangan berikutnya lagi misalnya ya apapun, misalnya kayak untuk investasi, karir, dan lain-lainnya lah ya. Jadi kamu harus ekstra berhati-hati ketika kamu spend atau mengeluarkan uang untuk ya keinginan pribadi kayak gitu. Soalnya ini banyak juga di antara kalian yang masih memiliki utang-utang. So, di sini banyak keinginan, banyak kemauan. Kenapa? Saya ngelihat ada mawar soalnya di sini. Nggak tahu kenapa pas melihat mawar ini hasrat. Dan hasrat ingin memanjakan seseorang juga ada di sini. So, memanjakan orang, ingin memberikan hadiah, it's okay, nggak masalah. Tapi juga harus ada batasannya. Kalau kalian ingat tadi dengar yang di bagian aspek karir, aspek bisnis, saya tadi juga bilang hal yang sama. Dimana sepertinya kamu dapat rezeki banyak. Sehingga kamu kayak ada kecenderungan untuk jajanin anak kamu terus atau ngebahagiain seseorang terus kayak gitu. Dan di sini jadi kayak banyak cabang-cabangnya. Kalau kamu nggak kelola dari sekarang, wah ini bisa bahaya nih kayak gitu. Oke? Jadi ini di sini sarannya pastikan kalau misalnya satunya udah ditabung ya jangan disentuh itu dana dadakannya. Jadi di sini sarannya adalah buat buku tabungan, dimana ini akan sangat sulit diambil kalau nggak benar-benar dadakan. Kayak gitu sarannya. Oke, selanjutnya lebih ke arah kesehatan ya. Kesehatan untuk Libra. Wow, ada paru-paru sama lambung, gambar lambung. Sama burnout. Oh, oke, paham. Jadi gini, banyak di antara kalian, ini nyambung sih sama yang kartu keuangan tadi sedikit, tapi saya agak geser dulu ke atas sedikit biar kelihatan. Nyambung sama kartu saran keuangan. Geser. Bentar. Ini. Jadi gini. Di sini adalah ada kartu Five of Mental, paru-paru dan lambung. Ini kelihatan banget. Beberapa di antara kalian untuk kesehatan, kalau saya pakai referensi yang saran dari kartu keuangan, ada beberapa di antara kalian suka mengkonsumsi jenis makanan tertentu sedikit secara berlebihan, sehingga di sini ada masalah pencernaan. Terutama mohon maaf, saya ngomongnya mulai agak nggak sopan nih, BAB, buang air besar. Ada kendala di situ. Mungkin karena kurang makan serat juga. Karena terlalu banyak mengkonsumsi junk food atau makanan yang tidak sehat atau kurang sayur lebih tepatnya, karena kamu juga kurang doyan sayur. Soalnya di sini saya lihat di piringnya juga sayurnya doang nih disisain setengah. Padahal ini ada vegan, ada yang lain kayak gitu. Dan di sini juga ada paru-paru. Hubungannya apa, Kak? Beberapa di antara kalian ada yang memiliki asma sepertinya. Jadi hati-hati yang punya asma di sini, dipastikan kamu tahu ya trigger penyebab asma kamu tuh apa biasanya. Ada orang yang karena makanan, kebanyakan kedelai atau apa kayak gitu. Nah di sini kamu sepertinya kamu harus pelajari nih, apa nih biasanya tindakannya. Kalau makan ini biasa aku gini kayak gitu. Terus di sini juga ada burnout, kecapean, kelelahan. Dan ini juga sama ya, ada usus tapi sama jantung lagi. Lebih ke arah di sini sepertinya jantung kamu lagi agak sedikit mompanya nggak kenceng, karena bisa jadi di sini
Burnout di sini bukan karena burnout kebanyakan olahraga, tapi burnout karena kerjaan, aktivitas yang membuat kamu stres. Jadi ini tanpa kamu sadari, pola makan kamu juga nggak teratur. Jadi bagi kalian yang ngerasa banyak yang lagi ngerasa burnout banget untuk Libra di tahun 2023, pastikan makannya 4 sehat 5 sempurna, oke? Kayak gitu. Selanjutnya, banyak juga sih, banyakin minum air putih juga kalau ini. Soalnya ini banyak di antara kalian juga yang ngerasa kayak panas dalam, terus banyak juga di antara kalian yang kurang untuk konsumsi mineral vitamin tertentu, sehingga di sini banyak banget yang butuh vitamin, multivitamin tambahan juga. Terus di sini itu aja sih, banyak yang minum ya. Di sini banyak yang di antara kalian panas dalam loh. Terus di sini untuk kartu saran change in wine. Oke. Yang ini ada kaitannya sama karir sih yang tadi saya bilang. Kamu tujuannya harus nyeberangi lautan atau sungai terlebih dahulu untuk ke sebuah pulau atau ke seberang untuk cari rejeki. Tapi di sini kamu harus kayak lebih cerdik lagi nih, cari solusinya atau luangkan waktu lagi untuk gali lebih dalam mengenai apapun yang kamu mau kerjakan. Maka di sini habis itu eksekusi nih. Jangan cuman terus dipikirin terus solusinya. Kalau ini itu sampai ujung-ujung burnout sendiri, capek. Ini berarti sebenarnya nyambung semua pembacaannya. Dan yang kedua, kartu terakhir ada kartu Starborn yang artinya adalah sebenarnya di tahun 2023 ini Libra, kamu akan berada di fase dimana semesta itu ingin mengajak kamu mengenal versi diri kamu yang lebih baik, yang kamu nggak sadari selama ini. Jadi kayak lebih mengajak untuk lebih mengenal diri kamu, bahwa di balik kekhawatiran ini semua, kalau kamu jalani eksekusi aksinya, ini loh versi diri kamu yang kamu nggak sangka-sangka. Contohnya, misalnya diri kamu tuh dulu introvert, nggak bisa ngomong, tapi ketika kamu sudah latih dengan public speaking, contohnya, nggak taunya kamu lebih nyaman ketika banyak ngobrol di depan orang, banyak orang. Jadi ekstrovert, ternyata diri kamu tuh ekstrovert aslinya. Kayak gitu. Oke, coba di pesan terakhir ya, yang saya mau buka dari oracle-nya. Nggak tahu kenapa ini nggak mau saya lepas lagi. Wow, flamingo. Nyambung loh sama kartu Starborn di sini. Flamingo artinya belajar untuk it's okay, untuk menjadi berbeda daripada orang lain. It's okay, nggak apa-apa. Setiap orang punya pemikirannya masing-masing. Semua orang punya perjalanan hidupnya yang berbeda-beda. Nggak ada namanya setiap orang itu sama. Dan di sini kan di telur ini kita nggak tahu ya isinya apa. Terus tiba-tiba keluar, terus misalnya jadi flamingo, misalnya di telur flamingo, kita nggak ada yang expect. Jadi artinya adalah di tahun 2023 ini kalian akan mengalami transformasi yang besar-besaran, gila-gilaan. Dan di sini sebenarnya untuk membuat kamu lebih speak up apa yang kamu rasakan dan dipikirkan. Kenapa? Kok aku bisa ngomong speak up atau belajar ngomong lebih apa adanya? Soalnya bunganya berwarna biru. Dan di sini juga ada gambar lingkarannya, ini lebih ke arah lambang di mana memang sesuatu yang teratur itu memang baik, tapi tidak selalu keteraturan itu bisa menjawab sebuah masalah. Terkadang kita juga harus belajar untuk lebih fleksibel dan belajar mendobrak keteraturan tersebut. Terkadang juga butuh seperti itu. Untuk apa? Ya mengenal diri kamu. Kalau enggak nanti kamu enggak tahu. Dan sepertinya di sini ada seseorang yang awalan namanya itu berawalan huruf T atau namanya itu mengandung T, itu memberikan dampak yang signifikan ke dalam transformasi kehidupan kamu di tahun 2023. Tadi saya ngomong transformasi ya, dan ini T itu depannya huruf depan transformasi kan T. Kayak gitu. Oke.
Jadi dari saya itu saja untuk hasil reading peruntungan zodiak Libra di tahun 2023. Sekali lagi sebelum saya tutup sesi ini, jadi kalau misalnya kamu ingin mengetahui peruntungan kamu di tahun 2023, kalian bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Selain itu, kalau misalnya kamu juga ingin konsultasi biasa di luar itu juga boleh, silahkan hubungi juga ke nomor telepon tersebut. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Semoga dari hasil reading ini membawa manfaat yang terbaik untuk kamu, dan saran saya terakhir adalah jangan menyerah, tetap bangkit. Sesakit apapun itu proses perjalanan hidupmu, kita nggak akan ada yang tahu skenario Tuhan tuh mau bawa kita kemana, perjalanan hidup kita apa, misi kita lahir di dunia ini apa, nggak ada yang tahu. Biar tahu gimana, jalanin aja, udah gitu aja. Oke, kalau gitu ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya juga mohon maaf kalau misalnya saya ada salah kata, dan saya juga ingin pamit undur diri terlebih dahulu. See you next time, bye bye.